Lagi mas tadi mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini Bagus datang ke kantor office-nya kakaknya Pak Noval di Orbit Treasury. Hari ini sore ini kita mau nanya-nanya nih atau ngobrol sama Naufal. Siapakah Naufal? Mungkin mau kenalan sama teman, silakan Naufal. Halo, aku Naufal, aku umur 15 tahun. Dulu sempat wali kelas juga sama Pao. Pao jadi wali kelas aku. Kelas berapa? Kelas 2 SMP ya? Kelas 2 SMP, kelas 8. Kelas 8. Iya. Dulu ya? Dulu. Sekarang Noval adalah seorang pebalap. Mungkin boleh cerita Noval awal mula terjun ke dunia balap mobil ya? Sejak usia kapan? Apa disupport dari orang tua dalamnya atau memang ada motivasi dari dalam? Pokoknya pertama kalinya itu emang papa aku tuh dari dulu tuh udah ngikut balapan-balapan gitu. Dari tahun berapa ya? Tahun 2015 deh kalau nggak salah. Pertama kali turun tuh 2015. Terus 2018, 2017, 2018 tuh kalau nggak salah berhenti gitu. Terus waktu 2019 ini, aku kan emang tadi futsal doang tuh, kelas 8 ya dulu ya. Iya. Kelas 8 dulu futsal doang gitu-gitu. Nah makanya terus tiba-tiba ditawarin sama papa. Pertama-tamanya mau main go-kart dulu atau langsung ke mobil gitu. Yaudah deh tuh, aku kayaknya tertarik ke mobil ya. Tapi pertama kali itu aku cobain go-kartnya dulu tuh. Ternyata waktu pengen go-kart nggak bisa, belum sanggup. Puyeng pertama kali mual-mual. Mungkin sekarang udah enggak ya. Nah terus ya udah jadi habis tes go-kart nggak bisa, langsung ke mobil. Ya itu udah langsung pakai mobil Brio 1200 cc. Main di kelasnya itu Honda Brio Speed Challenge sama ITCR 1200 Kejurnas gitu. Nah itu pertama kali itu umur 13 tahun tuh. Umur 13 tahun sudah balapan? 13 tahun ya. Waktu sama Pao kelas 8. 13 tahun sudah balapan? Iya. Waktu sama Pao kelas 8 kan. Nah habis itu dari situ udah tuh latihan-latihan seminggu 3 kali kalau nggak salah. Selasa, Kamis, Sabtu tuh. Mana waktu itu sering kan izin ke Pao, izin mau latihan Pak, izin mau latihan gitu. Oh ini barunya nih dari mama waktu itu. Karena emang latihan itu udah nyaris mepet mau balap lah, udah mepet mau balap. Tapi waktu itu aku ngikutnya tuh bukan di seri pertamanya, dia langsung ke seri ke-4 ya, seri 4 apa 5 gitu, seri 4 kalau nggak salah. Nah di situ udah latihan terus, dapet time bagus, diajarin juga sama guru namanya Om Yogi. Om Yogi pertama kali itu. Nah ya. Oh balap juga? Balap juga. Tadi setim sama aku tapi sekarang udah nggak balap. Iya. Gitu. Nah habis itu ya tertarik banget sih, itu mulai tertarik banget. Emang seneng kan. Emang dulu kan kelas 2 SD kan sempet balap juga kan. Go-kart? Bukan, motocross kalau dulu main motor. Iya, dulu main motocross. Abis itu kelas 4 SD berhenti karena papa udah khawatir, udah takut gitu. Akhirnya dipindahin ke mobil, 13 tahun, itu balap pertama kali aku tuh. Mau 13 tahun, itu udah bener-bener mundur mobil aja nggak bisa. Majuin mobil, koplingnya suka kelepas sendiri, mati-mati mobilnya gitu. Faktor mobilnya atau faktor Novalnya? Akunya emang ya masih kurang lancar waktu itu. Iya. Cuma bisa di sirkuit doang istilahnya. Kalau di luar nggak bisa gitu. Udah habis dari situ balap pertama itu emang deg-degan banget tuh pertama kali itu. Gimana? Itu deg-degan gitu. Iya di Sentul. Terus kalau ngeliat kan gila lawan-lawannya jago-jago banget gitu. Nah terus dari situ alhamdulillah aku ambil kualifikasinya itu ke berapa ya? Ke 3 apa ke 4 gitu kalau nggak salah tuh di overall. Tapi kalau dulu aku masih rookie. Kalau yang lawan aku tuh udah ada yang 2 yang promotion. Promotionnya tuh kalau nggak 1-2. Yang ketiga namanya Om Catra tuh. Om Catra dulu tuh rival aku tuh dulu 2019 rival aku. Nah waktu itu aku keempat, udah tuh belum tahu cara gimana mobil, terus nggak tahu starting gridnya kayak gimana, nggak tahu apa-apa tentang bendera yang nggak tahu gitu. Bendera-bendera balap kan bisa ada tuh Pak, ada tanda-tandanya. Kayak red flag ya? Nah, red flag atau kayak checkered flag. Kalau nggak kayak ada crash bendera kuning gitu. Nah itu masih gue nggak tahu tuh, pokoknya deg-degan banget.
Terus dibilangin gitu deh, ada satu orang yang ngomong ke aku, aja aku dipanggil gitu buat orang yang pertama kali balap. Dipanggil kayak ke di mana gitu lupa aku. Pokoknya dekat-dekat pit situ lah, dekat pit mobil balap. Itu dibilangin sama orangnya. Kayak, kamu tau gak ini apa? Wah, aku nggak tahu apa-apa kan. Terus ada satu orang kayak bapak-bapak gitu. Dibilang kayak, dia kan yang pernah, bapak-bapaknya katanya pernah balap di Ancol gitu. Terus tahu kayak dibilang kayak, ini nggak tahu sih direndahin apa enggak. Tapi kayak cuma dibilangin doang. Ya kalau Noval kan baru pertama kali balap, umurnya masih muda banget gitu loh. Kalau bapak udah pernah balap di Ancol atau apa gitu. Nah terus waktu itu udah tuh balap, ternyata aku nggak kena masalah, aman tuh. Di situ langsung juara 2 kalau nggak salah. Juara 2 tapi di rookie belum nasional. Iya belum nasional. Kedua di rookie. Nah kalau yang ke juara nasional lupa aku tuh ke berapa tuh. Kayaknya aku nggak dapat podium deh. Kalau nggak salah nggak dapat podium. Karena daftar cuma 1 kelas doang. Nah dapat podium. Wah alhamdulillah. Ternyata bapaknya yang kena masalah. Dia disalip tapi kayak nggak mau ngalah gitu. Padahal beda cc. Tabrakan udah gitu. Bisa ya? Iya. Karena emang ya mungkin tergantung dari orang juga kan. Kalau kan emang dari situ kan latihan emang udah lumayan apa ya, banyak lah. Seminggu tuh 2 kali, 3 kali gitu latihan terus gitu. Meskipun nggak ada balapan? Meskipun nggak ada balapan, dia latihan terus. Emang karena belajar mobil sekalian di Sentul juga sama belajar balap juga di Sentul gitu. Dan dari situ udah tuh kelanjut terus seri 5, seri 6. Yang paling seru tuh seri berapa ya? Seri saya lupa seri berapa. Seri 5 kayaknya. Seri 5 tuh balap night race, dia balap malam. Yang balap malam. Di BSD. Bukan di BSD. Kalau di BSD itu kayak street race. Di Sentul juga, di Sentul, tapi ini balap malam. Nah, itu event paling seru deh itu. Itu enak banget. Di mana? Kalau Formula 1 di Qatar ya? Iya, di Qatar. Nah, itu enak banget, tapi emang ya kurang kelihatan aja gitu lah. Lampunya kan nggak terlalu terang. Beda. Nah, makanya dari situ udah tuh deg-degan banget kan balap malam. Nggak kelihatan tuh tikung-tikungan, lampu juga nggak terlalu bersinar banget. Nah, alhamdulillah di situ berapa ya? Itu kalau nggak salah kedua deh, apa ketiga di kejurnas ya lupa. 3 kayaknya kejurnas. Di jurnas ketiga kalau nggak salah di Honda Speed Challenge 1 kalau nggak salah. Aku lupa deh. Udah lama banget kan soalnya. Habis itu udah selesai seri terakhir tuh di BSD. Di BSD ini itu baru pertama kali aku tuh balap street gitu. Kalau yang lain kan mungkin yang lain-lain udah pernah lah. Aku belum pernah kan gitu. Tapi ada juga sih yang satu rookie kayaknya belum pernah juga deh. Di situ itu kayak kalau nggak salah penentuan poin rookie. Penentuan poin rookie gitu yang paling atas. Jadi aku lagi iya di klasemen rookie tapi ya. Aku lagi balapan tuh sama yang di atas. Di atas aku selisih poin berapa ya? Dikit lah pokoknya. Detik. Iya, dikit poinnya. Poinnya dikit. Nah, kok di situ tuh udah tuh qualifying gitu-gitu dapat ke berapa ya? Kalau nggak salah di bawah dia, di bawah yang di klasemen yang milik klasemen rookie ini. Iya. Udah balap-balap waktu start mobil aku tuh ini bukan hampir kebalik. Jadi kayak ada U-turn gitu. Aku kan belum tahu feeling mobil. Aku terlalu dempet ke U-turn kayak gini mobilnya. Untungnya ada teman aku juga namanya Raivan. Itu yang nahan mobil aku biar nggak kebalik gitu. Jahat sih sebenarnya tapi ya udah lah kan namanya juga balapan gitu kan. Dari situ udah fight. Lagi waktu itu ngebuntutin Om Catra gitu yang mimpin klasemen itu di depan. Udah buntutin. Itu selisih berapa tahun usianya? Berapa ya? Dia sekarang udah nikah ya. Umur 30-an kali ya. Nggak tahu 20-30-an aku kurang tahu deh. Kayaknya sih 30-an. Dari situ udah lagi fight gitu, udah selesai tinggal Om Catra doang nih.
Catra dipimpin mulu sama dia. Waktu last lap tuh udah kayak, gue harus balap nih kayaknya gitu. Gue harus balap dia gitu. Tiba-tiba ada satu jas itu, lupa siapa. Jas yang di belakang. Itu kan dia nggak tahu crash, nggak tahu apa ya. Kayak aku kena overlap gitu. Nggak tahu kena overlap, lupa deh. Overlap apa ini ya? Kayaknya nggak overlap deh. Kayaknya dia ada crash gitu atau apa. Dia ketutupan sama dia. Akhirnya ya kalah. Dia cuma bisa juara 2. Ya itu alhamdulillah banget sih, karena itu kan emang season pertama ya. Season pertama tuh ya bagi aku udah kayak gila, dapat juara 2 rookie udah. Iya. Gila banget di kali itu. Rata-rata 1 tahun berapa kejuaraan yang diikuti dalam 1 tahun? Kejuaraan itu ada berapa seri ya? Kalau yang sekarang kalau nggak salah 6 apa 7 seri gitu, lupa. Di masing-masing itu, kalau dulu ya, aku ngikutinnya tuh 2. Honda Brio Speed Challenge sama ITCR Kejurnas. Ini yang Kejurnas. Gitu. Yang Brio berapa seri, yang ITCR berapa seri? Yang Brio itu sama semuanya. Sama. Pasti kalau di setiap seri pasti ada itu. Ada Kejurnas dan ada Honda Brio Speed Challenge gitu, pasti ada. Itu lokasinya di balapannya di Jakarta semua atau ada? Iya, di Sentul. Ada di Sentul, ada yang di BSD. Di BSD kalau nggak seri terakhir di BSD. Ada berapa pembalap di setiap balapan itu? Kalau itu nggak ingatnya Pak. Kurang ingatnya. Soalnya nggak nentu sih. Kadang-kadang tiba-tiba ada yang main lagi, tiba-tiba ada yang enggak gitu. Tapi kalau dulu 2019 itu termasuk dikit pesertanya. Kayaknya nggak nyampe 10 deh. Nyampe apa nggak lupa deh. Kalau nggak salah nggak nyampe 10. Sekarang tambah? Sekarang lumayan banyak. Sekarang udah banyak, alhamdulillah. Kira berapa ya? Kenapa ya sekarang lebih banyak? Apakah karena emang popularitasnya atau memang? Mungkin emang karena popularitasnya kali ya. Ya emang dari orang-orang tuh kan Brio tuh kayak basic, kok nggak tahu sih ini kalau kata orang-orang, aku dengar kata orang kan. Kalau balap tuh kayak Brio dulu lah gitu, biar tahu basicnya gitu. Kalau yang umum go-kart dulu kan ya? Ya mungkin go-kart dulu. Tapi nggak tahu sih, kalau aku lihat dari segi sudut pandang aku kan, go-kart tuh kayak lebih karena kayak balap-balap yang F3, F1 gitu-gitu. Ya berbentuk yang gitu. Soalnya aku go-kart tuh kan handlingnya tuh cepet banget gitu. Dibanding mobil gila lah pokoknya. Lebih gila go-kart pokoknya handlingnya. Ya kayaknya juga nggak begitu panjang go-kart. Iya benar, dia kecil. Makanya dia emang kayaknya buat ke F1 nih. Soalnya banyak kan pembalap F1 juga yang dari go-kart. Dari itu tuh banyak juga gitu. Sejauh ini menurut Naval nih, faktor pendukung ya, apa sih yang membuat Naval bisa sampai ke titik yang sekarang? Kira-kira faktor-faktor apa yang membuat itu menjadi Naval menjadi bagus? Faktor pendukungnya apa? Dan sejauh ini kira-kira kalau ada faktor penghambat, kira-kira apa? Penghambat ya? Kalau pendukung ya orang tua lah pasti lah. Udah pasti deh, udah pasti nomor 1 tuh. Nomor 1, orang tua udah pasti nomor 1. Ya, terus yang kedua pasti pelatih. Yang kedua pelatih. Karena kan aku ngerasa udah kayak udah gila-gila banget gitu loh. Aku di supportnya udah gila banget sama orang tua gitu. Orang tua, pelatih, satu lagi faktor mesin berpengaruh nggak? Karena banyak kan contoh nih dari belajar dari MotoGP ini sang the doctor ganti motor, ganti posisi. Faktor mesin atau mungkin mungkin mobilnya ya pengaruh nggak ya? Enggak sih, sebenarnya tergantung settingan mobil. Kan kita kan pasti di mobil, di balap, semua balap pasti ada settingan tertentu gitu, yang kita bisa menyesuaikan dengan pembalapnya sendiri gitu. Nah ini, kalau di kelas aku, untungnya ini mobil standar semua boleh. Dia ya standar, nggak boleh diapa-apain lah istilahnya gitu. Jadi ya semua standar. Nggak boleh dimodif segala macam. Ya, pengen dimodif ya dikit-dikit, tapi nggak hafal ya aku. Ya aku nampak, aku pembalap tapi emang kurang ngerti tentang mobil, jadi mohon maaf. Tapi menurut Novel penting nggak ngerti tentang mesin, perlu nggak? Mungkin kalau mesin harus ngerti ya, tapi mungkin nggak nyampe kayak ke bawah-bawahnya banget gitu, detail banget. Karena kan kalau aku kan sendiri emang ada mekanik, jadi emang udah ada mekanik. Tapi kalau menurut aku dengan settingan kayak kaki atau apa gitu, itu emang harus dari kitanya sendiri, nggak bisa dari mekanik. Nah kebetulan emang pertama kali balap tuh, ini kalau aku yang ngerasain ya, pertama kali balap tuh aku mobil tuh kayak di settingan tuh kayak diem banget gitu loh sebenernya. Tapi aku ngira, oh ini udah enak gitu, karena aku baru pertama kali balap, aku belum tahu settingan-settingan lain.
Waktu udah emang baru kerasa tuh tahun 2019 akhir sampai sekarang. Itu baru kerasa tuh, wah ini settingan mobil beda banget nih. Jadi kayak kurang pede Pak malah Pak settingan mobilku. Padahal itu lebih bagus ya? Harus, sebenarnya soalnya settingan mobil tuh tergantung orangnya Pak. Tergantung orangnya. Ya, dia mungkin kalau kita beda karakter bawaannya, misalnya ada orang nih mau pakai mobil aku, tapi dia karakter bawaannya tuh beda sama aku. Mungkin dia belum tentu bisa pakai mobil aku, tapi dia pakai mobil ini bisa gitu. Sama tergantung skill juga itu. Iya. Kita perlu ya tahu tentang sedikit banyak tentang mesin ya. Iya. Terus ini apa? Sejauh ini pasti pernah ya ngobrol sama mekanik, biasanya ngobrolin. Oh pasti. Itu menurut aku faktor yang paling penting tuh itu. Itu kita harus ngobrol sama mekanik tuh. Antara pemulung sama mekanik itu harus benar-benar nyambung. Itu harus banget menurut aku. Itu nggak paling pertama sih. Ya penting lah pokoknya. Ya yang paling sering biasanya topik apa ya? Biasa sering diobrolin pas. Ya biasanya masalah mesin. Atau masalah kaki, kadang-kadang ada enak ya, kalau nggak tekanan ban, angin ban gitu. Misalnya gitu. Ya, dengan mekanik. Sejauh ini sudah ada sponsor khusus untuk? Nah, untungnya kemarin tahun ini. Ya tahun ini. Tahun ini itu alhamdulillah tuh emang ini sebenarnya dari 2019 sudah pernah tanya sih. Waktu sama tim Honda Racing Indonesia. Nah, tahun 2019 2020 deh kalau nggak salah. Itu emang pernah ditanya. Kayak aku tuh salah satu kandidat Honda Racing juga gitu. Dia pasti mengikuti perkembangan lokal ya? Iya pasti dong, pasti harus mengikuti perkembangan. Dan ya itu gimana ya ngomongnya? Itu ada 5 kandidat ya kalau nggak salah. Yang pertama aku Noval, yang kedua Arif tuh saudaraku, yang ketiga Avila ini anaknya Om Alvin Bahar. Om Alvin Bahar tuh pembalap juga di Honda Racing gitu. Yang keempatnya Amato tuh jago banget sih dulu 2019 tuh. Gila dia jago banget. Dia sampai sekarang juga jago. Ya jago lah dia, jago banget. Dulu nih aku kayak patokannya dia mulu gitu loh dari 2019 pernah gitu loh. Gila dia kencang banget nih orang gitu. Yang kelima tuh Kanya. Iya namanya, Kanya Prasetyo. Nah dari situ emang yang udah gini-gini, yang katanya yang kau pilih pembalap cewek gitu. Karena kan emang pembalap cewek kan ikonik banget. Gila pembalap cewek gitu kan, jarang-jarang banget gitu loh di Indonesia ada pembalap cewek. Paling dulu ada nama Alexandra ya. Iya. Berat ya. Terus ya udah gagal dari situ. Ya udah tahun 2020, 2021 itu masih pakai aku sendiri. Tim NRB lah, NRB. Nah, baru tahun 2022 ini waktu berapa ya? 3 minggu sebelum balap kan ya? 3 minggu sebelum balap, 2 minggu sebelum balap ditelepon sama Om Alvin. Om Alvin, Noval kamu udah jadi kandidat Honda nih, dia bilang gitu. Kaget nggak? Kaget, jujur kaget banget. Kaget, sekaligus seneng juga kan. Seneng banget lah gitu, tawarin di tim pabrikan istilah gitu kan. Dari situ, udah tuh nanti katanya dikabarin lagi ya. Soalnya katanya tuh udah ada yang milih aku 60% dari mananya ya. Lupa dari mana, tinggal dari atas-atasan aja gitu. Udah dari situ, udah tuh langsung lagi nunggu kabar terus. Waktu seminggu sebelum balap, dikabarin tuh, Val, kamu kayaknya masuk nih Honda Racing nih gitu. Wah tuh gila tuh senang banget emang jujur. Hanya waktu 3 minggu ya kandidat jadi. Nah, itu baru seri pertama kemarin tuh ya, event. Udah gitu, udah tuh dibilangin nanti hari Jumat itu press conference. Dua hari sebelum Hamin 2 balap gitu. Udah akhirnya press conference udah aman, tapi pertama kali itu kayak gak rela gitu. Bukan gak rela, iya gak rela sih. Kayak sayang banget gitu NRB gak turun gitu. Karena kan NRB kan nama aku sendiri, NRB Motorsport, Nova Ref Busro gitu. Dia emang masih kayak, wah masa gak turun sih gitu sih. Tapi emang harus lah, kan soalnya karir kan. Nah, kan kita tahu juga Honda Racing tuh gila tuh gede banget, karena tim pabrikan gitu. Kalau NRB kan masih istilahnya buat hobi lah gitu. Hobi-hobi biasa.
Ya memang karena nama aku aja di situ, jadi kayak ya pertama kali kemarin tuh masih kurang rela lah gitu. Tapi harus diikhlaskan gitu. Berarti sekarang resmi labelnya Honda. Iya. Udah resmi kan. Iya, satu sisi senang ya, tapi sih. Iya, satu sisi agak sedih. Iya. Besar bersama NRB. Iya, karena aku besar bersama NRB dan dengan mekanik yang sama itu terus yang dampingin aku. Pasti ini setelah Nova resmi jadi pembalap Honda, kedepannya kan seperti apa yang ada di gambaran Nova? Kedepannya kan seperti apa sih? Iya. Karirnya, tantangannya, kemudian persiapan apa yang harus? Kan pasti semakin tinggi kelas, tuntutan semakin tinggi juga kan? Iya. Latihan cuma seminggu doang. Paling kalau untuk kedepannya belum tahu ya kayak gimana. Kalau kedepannya tuh ya masih bingung aja gitu. Karena emang jujur kalau kita balap di luar tuh yang pertama tuh kita emang butuh sponsor. Emang aku udah direncanain sih pengen main belum baru rencana doang. Emang pengen banget main di luar gitu loh, pengen diseriusin. Tapi aku ya tergantung papa lah, enaknya jalan gimana. Tapi karena buat kedepannya aku pengen ngikutin jejak papa aja lah. Ya, jadi aku mungkin balap cuma sebagai hobi dan prestasi aja. Kalau sekarang aku cuma pengen ngebanggain papa doang, sama ngebanggain yang sekarang di Honda gitu. Sama Indonesia maksudnya. Ya, pasti. Karena dia butuh jualan di luar ya. Tapi boleh cerita ke teman-teman Nova, buat teman-teman yang mungkin masih awam mungkin ya tentang dunia balap, kira-kira apa sih yang simpel yang ingin Nova sampaikan tentang, kan ini hobi banyak nih ya. Tadi kan Nova bilang hobi ada hobi basket, bola, ini hobi otomotif, kira-kira biar teman-teman juga gampang menerimanya. Balap itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah benar balap itu mungkin penuh risiko atau mungkin cukup mahal atau kayak apa? Ya kalau cukup mahal sih emang bener. Itu emang ya kita harus tentuin lah budgetnya berapa. Tapi beruntungnya aku ya papa, mama, semua keluarga aku support banget. Jadi aku tuh istilahnya udah dapet enaknya lah gitu loh. Ya pokoknya kalau udah dikasih enak jangan disia-siain pokoknya gitu. Jangan keenakan malah keenakan gitu. Dikasih enak dan memang ada potensi ya. Iya benar. Yang disupport pas sama yang gitu. Kalau beresiko ya pasti beresiko. Soalnya aku pernah tuh kebalik waktu lagi hujan. Emang aku kayak itu trek basah banget di situ. Aku bawa kayak lagi di situasi ini aspal yang kering gitu. Jadi mungkin terlalu nafsu juga gitu. Di tikungan yang kedua disentul tuh muter balik masuk batunya kayak gini jadi kebalik gitu. Tapi aman sih. Iya harus pakai pelindung, helm, sarung tangan semuanya. Pakai roll bar juga di mobil biar bisa nahan gitu. Jadi kalau mobil kebalik pakai roll bar itu nggak kenapa-kenapa. Aman deh pokoknya. Iya men, semoga aman. Yang bedanya mobil biasa sama mobil balap, terutama kayaknya mobil Nova mobil NASCAR ya kayaknya. Jadi desainnya ya. Kalau NASCAR kan yang dari luar ya. Kalau dia kan menggerak roda belakang juga kalau NASCAR. Dia emang ya beda lah sama touring. Kalau perbandingannya mobil biasa sama mobil balap, mobil biasa kan ya istilahnya masih ada 4 seat gitu kan. Masih ada AC. Masih ada iya. Nah, tapi kalau balap itu udah bener-bener setir joknya cuma satu doang. Nah, setir diganti juga. Ganti nggak ada AC. Pakai roll bar buat pengaman gitu. Udah, paling itu aja sih. Yang di belakang kayak pipa. Oh, apa sih namanya itu? Yang buat yang peredam kebakaran aja? Oh, bukan. Iya, kalau itu juga penting. Yang buat peredam kebakaran itu juga penting. Kemarin juga sempat Agus bikin videonya itu pas lagi di Karawaci ya. Kayak mirip drifting ya. Oh ya, kalau drifting tuh bisa ya.
dua mobil bareng gitu kan nggak nyenggol sama sekali gitu bisa. Kalau oh ya, gue lihat tadi drifting ya. Jadi yang tadi itu kan touring, itu kayak per lap lah, istilah kayak F1, MotoGP kalau yang kalian tahu kan. Kalau drifting ini kayak lebih ke arah poin kalau dia. Presisinya pembalap gitu, presisi mobilnya, kita harus tahu feeling body mobil kayak gimana gitu. Itu aku baru turun tuh tahun kemarin. Itu aku juga dilatih. Itu pertama kali aku diracunin lah sama mekanik aku. Coba nih Val, kamu turun drifting loh, ini bisa nyewa mobil ya gitu. Akhirnya aku masuk Valentino Racing School sampai sekarang. Sampai sekarang masih masuk lah Valentino Racing School gitu. Valentino itu pembalap drift juga. Itu yang awal aku sampai sekarang gitu. Itu pokoknya emang ya dia jago banget sih, jago banget. Iya untuk drifting, untuk drifting sama slalom. Oh slalom. Slalom ya. Nah drifting itu aku pakai mobil Seviro sekarang. Ya enggak sih, sekarang pakai Nissan S15 gitu. Nah kalau ya pertama kali turun drifting juga gitu sih, diajarin dulu sama dia. Aku nyewa mobil juga, mobilnya E36, BMW E36 2000 cc itu pertama kali. Itu pertama kali itu langsung tuh cari mobil karena udah kayak gila seru banget drifting. Kalau boleh jujur emang lebih seru drifting daripada touring. Kalau boleh jujur, sumpah lebih seru drifting daripada touring karena kalau drifting tuh emang harus presisi banget, harus fokus banget. Terus kayak feeling body mobilnya. Terus mobilnya tuh beraneka ragam gitu. Istilahnya mobil-mobil sport juga ada, mobil-mobil yang Jepang-Jepangnya juga ada. Kalau sekarang kan lebih semua orang kan lebih ke Jepang ya. Dan emang aku tuh udah ngefans banget sama mobil Jepang waktu pertama kali balap tahun 2019 gitu. Waktu itu habis itu langsung itu dicariin tuh mobil Seviro aku buat latihan-latihan gitu. Akhirnya dapet tuh dari temennya papa yang satu komunitas sekarang di motor gitu. Tuh dapet Nissan Seviro, iya Nissan Seviro juga sama, Nissan Seviro A31, mesinnya 1JZ yang sekarang. 1JZ tuh mati tuh, emang kadang mobil mati kan gitu. Direstorasi semuanya, mesinnya di refresh lagi, dia dibenerin lagi. Akhirnya nyala, langsung latihan deh tuh. Berapa bulan ya pengerjaannya? 3 bulan kali ya, 3 bulan pengerjaan kali ya. Habis itu udah langsung latihan sama Om Valen. Habis itu udah diajarin tuh dari bener-bener awal banget sampai nggak bisa karena drifting susah banget. Lebih susah daripada touring kalau menurut aku. Kalau touring kan istilah kayak kalau gampangnya lah ya, gampangnya kayak kita tuh nyetir mobil apa ya? Kayak nyetir mobil biasa tapi kencang gitu lah. Belok kencang. Tapi kalau drifting tuh udah kayak mobil tuh kayak dipelintirin gitu loh. Ngerti gak Pak? Kayak kita mau melintir gitu loh, kayak dipelintirin sendiri gitu. Nah itu emang susah. Jujur pertama kali aku susah. Dia makasih buat Om Valen udah ngajarin sampai sekarang gitu. Terus iya drifting. Terus tuh kemarin tahun 2021 tuh. 2021 tuh aku pertama kali ikut event drifting. Ikut event drifting. Seri 1. Seri 1 itu aku tuh pakai mobil yang sekarang 1JZ. Bukan mobil sekarang, mobil yang dulu. Kalau sekarang udah kejual mobilnya. Gara-gara udah ada 2 mobil kan. Sayang kan, ngapain 2 mobil lah, nggak ada yang pakai juga. Ya udah 1 mobil aja. Nah, kalau 1 mobil nanti aku jelasin. Nah, yang pertama seri pertama tuh aku pakai mobil aku yang Seviro 1JZ. Itu tuh pesertanya tuh berapa ya? Aku masuk rookie dulu kan, rookie dulu belum pro. Rookie tuh pesertanya tuh sekitar lumayan banyak ya. Pokoknya kita 16 dari 16 besar ya pokoknya. 16 besar qualifying dan kabarnya qualifying yang di bawah 16 sih 17 sampai berapa gitu. Itu nggak lolos qualifying. Iya. Nah, kalau qualifying ini kita nih main poin. Dia makin bagus poin, makin di atas lah. Terus kita makin line-nya bagus. Terus kita misal ada tembok, kita rapetin tembok kayak gitu tuh makin bagus. Iya, di situ aku pertama kali itu alhamdulillah aku ke 1 qualifying-nya. Aku qualifying ke 1 di IDS pertama namanya. Indonesian Drift Series namanya. Itu aku pertama kali gitu. Juara 1. Belum ada 1 tahun ya? Hah? Belum ada 1 tahun terjunnya? Belum, itu belum alhamdulillah. Juara 3. Iya, maksudnya qualifying dulu.
qualifying dulu itu juara nggak juara itu belum. Itu kelas 1. Habis itu kita mulai tuh dari 16, 18 besar, 4 besar sampai 2 besar. Di situ emang udah gila tuh deg-degan banget. Kita kan emang harus presisi banget ya. Iya. Kita gimana nih cara mengecoh lawan di belakang. Terus kita apa yang kita lakuin nih kalau kita dikecoh sama yang depan kita gitu. Karena banyak banget triknya. Nah, di situ alhamdulillah tuh juara berapa ya? Juara 3 kalau nggak salah. Juara 3 di rookie. Itu lanjut seri 2 juga sama sampai seri terakhir. Kalau seri 2 aku udah pakai mobil aku yang satu lagi. Jadi kan dulu aku punya 2 mobil. Kalau sekarang cuma ada 1 doang. Kalau yang satu ini mobil Seviro juga sama, tapi mesinnya tuh 2 JZ. Ini lebih gede. Kalau 1 JZ itu 2500 turbo, 2 JZ ini 3000 turbo. 3000 cc turbo. Beda apanya itu suaranya, kecepatannya? 3000 cc. 3000 cc. Iya. HP-nya itu 350 HP horsepower, 350 horsepower di on wheel. Gitu. Mantap bawahnya ya. Iya. Mungkin kalau di engine sekitar 400 ya kali ya. Di engine 400 lebih HP lah sekitar segitu. Kemarin tentang mobil di Instagram yang mobil ada mobil NRB itu masuk di sirkuit Sepang, gimana ceritanya? Apa tuh? Yang mobil NRB ada di sirkuit Sepang? Oh iya, itu tuh aku tuh emang tiba-tiba ya dirancanain gitu. Kita main di Sepang yuk gitu kata papa. Kita coba lah main internasional. Itu tuh sebelum Covid kan, sebelum Covid tuh. Itu hanya latihan atau kompetisi? Nanti coba nih aku ceritain dulu ya. Jadi yang 2020 itu aku latihan dulu tuh. Kita langsung berangkat ke Sepang. Kita langsung beli 2 mobil. Tadi ini kita beli mobil Honda Racing Malaysia, tim pabrikannya di Honda Malaysia. Sama satu lagi tim yang biasa, tim yang apa namanya, Piston Project. Itu bagus juga. Terus di situ udah tuh, kita udah berangkat ke sana, cobain mobilnya kan. Di situ emang panas banget di Sepang. Di Sepang tuh panas banget di Malaysia. Gila, aku tuh cuma sanggup berapa 3 lap, habis itu langsung masuk lagi karena pusing. Udah panas banget jujur di sana. Habis itu udah balik, ada tuh udah ada rencana kita mau balap lah istilahnya, waktu mau balap tiba-tiba Covid. Nah di situ tuh momen yang paling nyesek banget. Wah gila Covid dong, nggak bisa kemana-mana kan, zaman lagi parah-parah banget pak. Gitu. Di situ aku dulu udah kayak wah gila males banget nih Covid nih. Udah soalnya kan pengen banget aku nyobain main di Sepang gitu loh. Dan itu seri pertama yang aku pengen tuh yang S1K, Sepang 1000 km. Jadi kita balap 1000 km dengan 3 pembalap. Dia di tim aku 3 pembalap, kita ganti-gantian. Kayak stafet gitu. Dan di situ aku bawa orang yang di teammate Honda aku sekarang. Ada Avila sama Om Alvin, itu berdua dia. Dia yang bimbing aku juga. Dia kan soal pembalap senior ya. Om Alvin pembalap senior dan ini anaknya Avila ini juga pembalap senior juga dibanding aku. Habis itu udah waktu denger Covid, wah gila nih malas banget gitu kan. Kayak udah istilahnya udah mimpi banget nih buat balap di sana tapi nggak jadi gitu loh. Nah, udah dari situ karena tahun ini juga 2022 ini belum tahu sih baru rencana pengen ikut juga yang di Sepang, pengen balap juga. Yang sama Iya, S1K itu November kalau nggak salah. November ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 8 bulan lagi. Iya, 8 bulan lagi persiapan deh. Makanya Covid udah normal ya. Iya. Semoga udah normal. Nggak kepikiran terus tiap malam. Iya, benar. Berarti benar ya, waktu memang kesepan mau kompetisi tapi ternyata Iya, mau kompetisi. Mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud ya. Kita doain. Noval buat teman-teman yang nonton ini kan pasti Noval butuh support dari teman-teman di tanah air terutama ya. Siapa tahu nanti Noval berapa tahun ke depan sudah menjadi pebalap utama ini. Amin ya Allah, amin. Noval sampaikan ke teman-teman supaya mereka tentunya juga support Noval
Ya pokoknya kalau kalian punya mimpi mau ya nggak di barat juga ya, di futsal, basket, kalau sekarang di angkatan aku kan. Aku juga masih satu SMA kok, masih kelas 1 SMA. Iya, masih kelas 1 SMA sekarang, cuma beda 2 tahun sama kelas 8 kemarin. Ya, pokoknya ya jangan lupain orang tua juga, support gitu. Orang tua juga support gitu. Terus sama ya pokoknya jangan harus patah semangat, nggak boleh patah semangat pokoknya gitu. Harus semangat pokoknya buat ngejar mimpinya, ya itu aja sih. Iya. Intinya ke mimpi ya, berarti mau balap Iya. kita bisa jadi apapun tetap jangan lupa nanti orang tua tetap penting ya. Iya benar. Karena di mana ada ridho orang Allah di situ ada dan ridho orang tua ada ridho Allah yang mereka. Benar. Kayaknya cukup dulu kali ya. 2 tahun berlalu sudah berubah jadi pembalap Honda. 2 tahun lagi mungkin akan menjadi pembalap tim pabrikan barangkali Italia atau mungkin ya. Amin. Allah amin. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Novel, semoga selalu sehat. Semoga November nanti bisa terwujud impiannya untuk kesempatannya. Amin. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat obrolan kita sore ini. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Losing my way.